Ada seorang salafus saleh cerita, dia berdagang sama teman-temannya, kemudian teman-temannya ini sama dengan dia, sukses semuanya, cuman bedanya teman-temannya punya tabungan banyak, dia tidak ada tabungan. Karena dia selalu kalau ada keuntungan sibuk bersedekah, sibuk bantu orang terus. Teman-temannya sempat bilang, kamu ini nggak sayang dengan hartamu ya? Setiap kali kamu dapat keuntungan, pasti kamu bantu orang lain. Kami lihat gudang-gudang kami penuh dengan harta kami simpan. Karena kami tidak bersedekah. Kamu tidak sayang dengan hartamu. Kata dia, justru kalian yang tidak sayang harta kalian. Kalau saya sayang. Saking sayangnya harta saya bawa ke sana. Bawa ke akhirat. Ini sedekah-sedekah ini saya sedang bawa ke sana. Kalian lihat di depan mata tidak ada, tapi sebenarnya saya sedang kasih ke sana. Abdullah bin Mubarak rahimahullah tersenyum lebar pada saat ada orang-orang miskin datang dan dia bagi-bagi hartanya. Lalu kemudian dia tersenyum, murid-muridnya heran, kenapa anda tersenyum? Dia bilang orang-orang ini sedang pergi membawa harta-hartaku ketimbangan amalku tanpa ada upah, tanpa ada balasan. Mereka sedang bawa ketimbangan amal, itu orang beriman begitu pikirannya, selalu akhirat. Targetnya kebaikan-kebaikan. Lalu Allah bilang, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Allah SWT akan berikan. Teman-teman sekalian, rahimana rahimakumullah, kita di duka bumi ini hanya bertugas sampai ajal datang saja. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, hanya sampai ajal datang. Halal, nikmati, haram, tinggalkan. Udah, sebatas itu. Nggak lama kok sebenarnya. Maka sabar. Kalau ada orang yang dizalimi di muka bumi ini, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada orang yang dizalimi di muka bumi ini, dan dia merasa sakit hati sekali, renungi kisah ini, supaya kita tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hadir dalam hidup kita kalau kita beriman kepadanya. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril alaihissalam dalam sebuah riwayat, wahai Jibril, saya mau tahu keadilannya Allah. Saya mau tahu bagaimana Allah itu mengatur hamba-hambanya dengan adil nih. Kata Jibril alaihissalam, kau tidak bisa sabar hai Musa. Kata Musa, saya coba sabar. Baik, Jibril lapor kepada Allah, Allah izinkan. Suruh Musa datang ke sebuah sungai. Itu saja. Datang sungai, cuman melihat. Enggak usah bicara apa-apa, enggak menghakimi apa, cuman lihat. Saksikan saja. Musa alaihissalam pergi ke situ. Dari jauh dia lihat di sebuah sungai, ada satu orang dari kejauhan datang naik kuda. Rupanya orang ini haus, dia berhenti di sungai itu, lalu dia turun dari kuda, lalu dia minum air. Rupanya di kantong, di pinggang sebelah kanan orang ini dan sebelah kiri ada kantong-kantong uang yang dia sudah bungkus, kemudian jatuh waktu dia habis minum. Dia nggak sadar, dia naik ke atas kuda, dia pergi. Dia nggak sadar kalau uangnya jatuh. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua datang, ada anak kecil, belum balik. Entah dari mana datang ke sungai itu minum air. Selesai minum air, dia lihat di situ rupanya ada kantong uang. Dia ambil sama dia, langsung dia pergi. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga, nggak lama kemudian sudah selesai semuanya tadi, yang naik kuda sudah pergi, anak kecil sudah ambil uang, ada orang buta datang pakai tongkat lewat sungai itu. Dia dengar gemericik air, dia haus, mampir, dia minum. Rupanya pada saat si buta minum ini, orang yang naik kuda tadi kembali. Lalu dia bilang, hai, kalau kita mungkin bahasanya, hai bapak, mana, lihat uang saya nggak? Kata si buta itu, saya buta, nggak lihat uang. Dia bilang, nggak mungkin, pasti kamu bohong. Nggak ada orang lain yang sekarang di sini. Dan saya tadi sebelum waktu turun dari kuda minum air di sini, uang saya masih ada. Sekarang tidak ada, berarti kamu yang ambil. Enggak, saya nggak ambil. Ributlah dua orang ini. Gara-gara ribut, si penunggang kuda menghenuskan pedang membunuh si buta. Sekarang teman-teman, menurut kita siapa kira-kira yang salah nih? Penunggang kuda kah? Anak kecil kah? Atau orang buta kah? Nabi Musa alaihissalam mungkin berpikir seperti kita. Nabi Musa alaihissalam bilang sama Jibril, saya nggak bisa sabar. Kenapa nggak bisa sabar? Karena Musa alaihissalam tahu menurut Musa yang salah anak kecil. Kalau anak kecil tidak ambil uang tadi, selesai urusannya. Karena penunggang kuda akan kembali temukan kantong uangnya, selesai kan? Dia nggak akan bunuh si buta. Berarti masalahnya dia anak kecil nih. Menurut Musa alaihissalam, saya tidak sabar. Mestinya tadi Musa maunya ini, dia kalau disuruh datang sama Allah di situ, dia akan berhentikan nih penunggang kuda. Uangmu diambil sama anak kecil gitu loh. Tapi Musa alaihissalam kan dilarang sama Allah. Dia cuma disuruh lihat. Maka dia bilang sama Jibril, saya nggak bisa sabar. Kata Jibril, sudah saya bilang, kamu nggak bisa sabar. Allah itu luas sekali kemahaadilannya.
Tapi kalau kau mau tahu Musa, cerita sebenarnya begini. Mulailah Jibril menyampaikan. Ini anak kecil yang ambil uang, justru dia yang benar. Kok bisa? Kata Musa AS, bagaimana memahami ini? Anak kecil yang ambil uang kok dia yang benar? Kata Jibril AS, ini anak kecil punya ayah. Ada bapaknya dulu, ayahnya dia. Waktu masih hidup ayahnya, pernah kerja jadi pegawai di tempatnya penunggang kuda. Dan pernah beberapa bulan bekerja tidak dikasih gajinya. Dan gaji dia sejumlah uang yang diambil oleh anak kecil itu. Penunggang kuda ini tidak pernah berpikir dia akan lewat di sungai itu, dia akan bawa uang sebanyak itu, dia akan minum di situ, lalu akan datang anak kecil yang merupakan anak dari orang yang pernah dia zalimi, kemudian jatuh dan mengambil haknya. Dan subhanallah, uang itu sejumlah uang kezaliman yang pernah dia lakukan. Kata Musa AS, baiklah, saya faham. Bagaimana dengan nasibnya orang buta yang dibunuh? Kata Jibril AS, ayahnya anak ini setelah berhenti kerja dari tempat penunggang kuda, dia cari kerja di tempatnya si buta. Dan dulu buta ini nggak buta matanya. Tapi Allah uji dia di akhir dunia dibutakan matanya. Orang ini zalim sekali, si buta ini orang zalim. Sampai-sampai waktu dia pekerjakan ayahnya anak ini, dia membunuh ayah anak itu. Maka Allah pun mengambil harta dari si zalim, diberikan kepada pemilik haknya, dan Allah membunuh si pembunuh dari tangan orang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Tugas kita teman-teman, saya benar atau saya salah? Saya benar istiqomah saja. Salah kita luruskan, selesai. Sampai ajal datang saja. Itu saja. Dan subhanallah dalam melalui kehidupan di muka bumi ini, ada konsep kita halal dan haram. Halal ini teman-teman, lebih banyak daripada yang haram. Lebih banyak. Misal Allah haramkan babi, ini babi ya. Ini bahasa Inggrisnya babi begini, bahasa Arabnya, bahasa Melayunya. Ini bentuknya babi, ini suaranya. Jangan makan, ya haram. Karena kalau Allah tidak ciptakan, manusia kadang-kadang rewel. Nanti dia akan tanya Allah, ya Allah kau haramkan babi tapi kami tidak tahu mukanya. Nah ini loh babi itu ini, jangan dimakan. Kita kan dikasih potensi oleh Allah suka makan daging. Tapi Allah haramkan, ini menandakan haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Itu haram itu sedikit sekali. Babi haram, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air, silakan makan. Berarti kan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Sekarang nggak boleh minum khamar, jangan minum khamar. Allah ganti dengan susu, air putih, sirup, madu, banyak. Allah larang zina, Allah buka pintu pernikahan. Allah SWT berikan jalan keluar, bukan tidak. Allah ajar caranya. Maka perbuatan haram itu sedikit sekali dan tidak ada gunanya kita pakai atau kita lakukan. Karena perbuatan haram itu sifatnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Patuh enggak? Haram itu sedikit sekali hanya menguji kita, patuh enggak? Seperti kalau kita kerja di satu perusahaan, kalau Anda misalnya datang melamar kerja, maka dia akan jelaskan, misalnya saya pemilik perusahaan, Anda kalau bekerja atau kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 akan dapat ini, dapat mobil, dapat gaji, dapat ini segala macam. Setelah kita jelaskan semua ini, dia tertarik baru kita bilang, kalau kamu telat datang, kalau kamu begini dan begitu, maka ini akan kena hukuman ini. Nggak ada orang kerja di perusahaan, begitu baru mau daftar kerja, langsung disampaikan ancaman dulu. Belum tahu gajinya berapa, belum tahu fasilitasnya apa, tiba-tiba dia bilang, kamu kalau telat akan dipotong gaji kamu, akan begini. Tidak ada pegawai yang mau masuk. Kuasa Allah SWT, Allah beritahukan kepada kita kebaikan-kebaikan, keutamaan. Sampaikan berita gembira, sampaikan tentang surga, keutamaan amal-amal soleh. Dan jangan kalian membuat orang lari. Jangan ancaman-ancaman semuanya. Ancaman nanti kalau orang itu membangkang baru ancaman. Dan mudahkan dan jangan persulit.